Halo Blinkermania, salam Blinken. Kembali lagi di konten Gerebekan Special Edition. Kenapa gue bilang Special Edition? Ya, karena gue sekarang sudah berada di karoseri terbesar di Indonesia nomor 1, yaitu karoseri Laksana yang ada di Semarang. Nah, di konten Gerebekan kali ini gue akan menggerebek gimana sih aktivitas yang ada di karoseri ini. Dan tentu saja gue nggak akan sendirian karena gue akan ditemani salah satu narasumber besar yang gue tahu di Semarang ini. Siapa dia? Yuk langsung aja ikutin gue. Cus! Wah, bagus banget kantornya Blinkermania. Coba kita cari ada siapa di sini ya. Wah, ada Lelang ternyata Blinkermania. Langsung aja ketemu. Halo Lelang. Datang Mas Ivan. Coba. Halo. Salam dulu ke Blinkermania. Halo Blinkermania, ketemu Yeah. sama Lelang di Laksana. Lelang, Mas Ivan. gini, saya kan kesini pengen tahu nih tentang Laksana itu seperti apa. Boleh nggak sih? Laksana ya seperti ini, Mas. Laksana seperti ini. Iya bener sih, tapi tentang Laksana mulai dari awal kisah perjalanan bisnisnya sampai sekarang aku boleh ngerti Oh, nggak? boleh. Nah, ini kebetulan nih Mas Ivan sama Blinkermania, kita ini berdiri di lahan awal-awal ceritanya Laksana. Oh, Gitu. Jadi Laksana itu bermula tahun 67 di Semarang sebagai bengkel mesin. Jadi tadi kalau Mas Ivan waktu naik ini di bawah kan ada cabutan mesin zaman purbakala. ya. Nah, ini dulu adalah mesin-mesin yang digunakan ketika Laksana membuka bengkel mesin. Gitu. Oh, Kemudian waktu itu foundernya adalah Bapak Yusuf Arman ini. Bapak Yusuf Nah, Arman ini ya. diabadikan di latar belakang kita dan Oke. juga bangunan ini didedikasikan untuk beliau karena gedung ini dinamakan Yusuf Arman Building untuk mengenang beliau sebagai pendirinya Laksana. Nah, kemudian tahun 77 Bapak Yusuf Arman ini bersama teman-temannya merambah ke dunia karoseri. Nah, karena di Semarang tempatnya nggak cukup, Betul. maka belilah lahan di sini seluas 1000 meter persegi ya di gedung ini, di tempat kita sekarang ini. Ini dulu bermula karoseri Laksana. Karena kebutuhan untuk bikin mobil, bikin bis gitu kan. Asalnya dari pengen bikin mobil sendiri nih. Iya, betul. Akhirnya terus dikomersialkan, laku, kemudian banyak permintaan pembuatan bis. Jadi Laksana itu bikin bis itu sudah ya dari tahun 70-an. Wah, gitu. Jadi sudah sangat berpengalaman sekali ya. Trial and Semestinya errornya begitu. seperti itu ya. Ya, dan terlebih juga kan sekarang kita kan juga untuk pengecatannya didukung oleh Blinken. Wih, Jadi semakin luar biasa. advance. Mantap. Nah, ngomong-ngomong nih, Lelang, karena saya udah berada di sini nih, kira-kira boleh temenin saya nggak sih keliling-keliling di sini? Oh mau lihat? boleh, yo pengen Ada tahu apa kan aja? caranya bikin bis itu seperti apa? Kita akan lihat prosesnya bikin bis dari nol sampai unit-unit yang didisplay di sini. Oke. Terima kasih. Turun yuk. Nah, jadi meskipun tahun 77 pindah lokasi ke sini untuk mulai karoseri, Mas. Iya. Tapi bangunannya dulu nggak sebagus ini, dan tidak seperti ini. Oke. Ini baru dibangun sekitar tahun 2018. Ya. Direnovasi tahun 2018 jadi showroom seperti ini karena kita sudah perluasan lahan terus. Semua proses produksi dibagi-bagi sesuai tugasnya masing-masing, sesuai stasiunnya masing-masing. Dan dulunya yang berawal dari 1000 meter persegi di lahan ini, kita sekarang sudah berkembang di 18 hektar, Mas. Jadi siapkan kakimu untuk kita jalan-jalan keliling. Kalau penontonnya enak-enak aja tinggal duduk ya kan? Iya, di depan laptop, di depan HP, tinggal nonton-nonton aja ya kan. Oke, ini showroomnya ya. Keren. Nah, ini produk-produk yang siap
untuk dikirimkan. Ini Oke. kan sudah ada driver-drivernya, sudah ada di unit. Udah siap berangkat ya, ini siap ya. berangkat. Jadi kalau di showroom ini memang unit-unit ya sudah betul-betul ready, siap untuk penjemputan. Oke. Nah, ini kan di sini kan satu saya, Joseph Arnan Building. Wih, benar-benar dari ownernya pertama kali gitu ya, foundernya dinamakan di building ini. Dan di sekarang ini Laksana sudah ada di tangan generasi yang ketiga. Betul. Dan seperti tadi saya bilang, kita kan karoserinya itu berdiri sejak tahun 1977. Tanggalnya tanggal 5 Juli. Itu sudah ada karangan bunga datang. Oh. Karena besok hari jadinya Laksana. Ih, pas banget ya Blinker Mania, kita berkesempatan H-1 hari anniversary-nya Laksana. Yang ke-47 tahun. Yang ke-47. Tapi nggak ada makan-makannya. Nanti acaranya digias saja ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap ya. Kita lagi ada di mana nih? Ini Lelang. kita di ladang sasis, Mas. Ladang sasis ya? Di ladang sasis ini parkiran sasis. Dimulainya bis dibuat itu bermula dari sini. Betul. Jadi nolnya seperti ini. Jadi dari dalam bentuk sasis-sasis seperti ini, ya kan diantrekan, kemudian nanti akan diproses sasisnya. Yang tahap pertama itu di bagian gedung sambung sasis ini. Oh, oke. Jadi kan karena kan sasis-sasis seperti yang kita lihat sekarang nih, Mas. Ini kan dia kan posisinya antara ban depan sama ban belakang ini kan pendek-pendek ya kan. Sedangkan bis nanti kan dibuatnya harus panjang. Betul. Nah, itu nanti akan di-extend oleh karoseri. Tahap pertamanya di sini. Kemudian sini ya. Ya, setelah nanti sasis disambung, semuanya selesai, geser lagi ke bodi rangka. Oke. Berarti ini merupakan tahap yang sangat fundamental ya Blinker Mania sekalian ya, karena untuk pembuatan bis, untuk sedikit info, pembuatan bis itu dimulainya menggunakan dari sasis seperti Dari ini. sasis Ya. ini pondasinya. Betul. Pondasinya bis itu sasis-sasis seperti ini. Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih di sini Laksana itu menggunakan sasis apa aja sih? Kalau sasis kita beragam sasis sesuai dari kemauannya customer. Karena kan kita bikin bis kan semuanya kan made by order. Betul. Jadi yang menentukan sasis kan dari customernya. Kita dari semua brand, semua tipe sasis, bah dari nama-nama yang terkenal yang dikenal sama teman-teman dari merek-merek Eropa, bahkan sampai ada yang brand Korea pun juga ada. Wah, oke. Korea, Cina ada semua, Jepang ada. Oh ya? Ada. Gitu. Dan bahkan kita Iya. juga pernah bikin sasis yang buatan Indonesia. Oh, Ada dong. itu juga dipakai di sini. Dipakai di Indonesia dipakai. Wih, luar biasa. Berarti namanya Laksana itu udah terkenal ya sampai luar negeri ya? Oh ya jelas, kan kita kan satu-satunya karoseri yang sampai hari ini masih aktif ekspor. Ekspor. Masih aktif ekspor. Ya tadi yang di depan tadi di showroom kan ada unit ekspor, saya tunjuk. Oke. Kalau nggak salah nih sampai ke negara Fiji, Ya, Bangladesh. memang kita pertama kali tahun 2009. Iya. Tahun 2009 itu kita pertama kali mengekspor bis ke negara Kepulauan Fiji. Iya. Ke negara Kepulauan Fiji, dan itu terus berlanjut sampai hari ini. Itu kita masih bikin unitnya untuk ekspor ke Fiji, kemudian kita ada ke Timor Leste, Iya. ada ke Bangladesh tadi ya? Bangladesh ada, kemudian yang terbaru kemarin kita merambah pasar Laos. Laos. Kalau Laos itu pakainya setir kiri. Iya. Kalau yang lain-lain setirnya kanan, ini setirnya kiri. Oke. Mungkin ya. Kalau yang negara Kepulauan Fiji itu sasis buatan Indonesia juga. Sasisnya dari Indonesia. Oke. Itu kalau yang negara-negara lain seperti Bangladesh, Laos tadi itu sasisnya didatangkan langsung dari Swedia. Oke. Berarti memang merambah ekspornya sudah cukup lama ya? Sudah lama. Dan di sini pun juga di lokalan pun juga Laksana juga kalau bisa dibilang tuh nomor 1 lah ya. Ya, kita tidak bilang seperti itu, tapi kan orang yang lain yang mengatakan seperti itu. Oke, iya. Biar suara konsumen aja yang mengatakan ya. Ya,
perlu diketahui nih Lincoln Mania sama Ya. Mas Ivan. Ya. Dulu waktu kita ekspor ke Fiji itu kita mempelopori yang namanya sekarang teman-teman bilang bis SHD, bis XHD. Iya. Itu kita tahun 2009, 2010 itu sudah ekspor ke luar negeri itu dengan bodi yang tinggi yang sekarang dikatakan SHD atau XHD itu tadi. Iya, iya. Jadi Indonesia baru tren di tahun 2015-an, 2016 kita sudah bikin duluan, tapi Oke. kita ekspor. Oke. Kemudian ada yang belakangan-belakangan Ya. karoseri teman-teman kita itu Ya. menggaungkan pakai bodi aluminium. Laksana dari 2009 sudah pakai bodi aluminium. Wah, luar biasa, luar Diekspor biasa. ke Fiji juga. Luar biasa, luar biasa. Mungkin buat Blinker Mania yang belum tahu tadi sebutan XHD itu extra high deck ya? High deck. Extra high Nah, deck. kalau secara umum kan teman-teman bilang kalau bis yang tinggi-tinggi itu SHD. Kalau XHD itu kan memang brandnya Laksana. Iya, betul. Nama jualnya Laksana. Oke. Nah, biar Blinker Mania sekalian ke gambar gitu ya. Sasis itu seperti apa? Mungkin kita boleh keliling-keliling nggak ngelihat ke sana? Boleh. Boleh ya? Kalau mau lihat ini dulu boleh. Boleh, oke. Sini dulu. Nah, kita lihat dulu yang deket nih. Oke. Di sini, ini dia sudah ready parkir di sebelah sini, ya kan? Antara dia baru aja datang, baru diturunkan untuk pengecekan, Iya. atau dia sudah siap untuk dimasukkan ke dalam sambung sasis. Oh, oke. Ini bentuk sasis itu ya seperti ini. Ini kebetulan sasis tronton, sasis Sasisnya premium. Kalau tronton ya? kalau teman-teman bilang sasis tronton gitu. Sasis premium. Oke, oke. Berarti ini kondisinya belum dipanjangin maupun dipendekin gitu ya? Belum. Lah ini tertentu kan ada yang dia memang modelnya sambungannya ini nanti bisa dilepas Oke. dari pabrikannya, dari ATPM-nya dia sudah buat ini tinggal lepas baut, nanti kita extend. Oh, Ada juga yang oke. posisinya dia sasisnya masih full tersambung, nanti dipotong sendiri oleh karoseri. Nah, Oke, oke, kemudian ini oke, ada oke. peti di sini ini untuk menyimpan toolkit elektrikalnya unit. Oh, oke. Ada akinya, ada komponen-komponen kelistrikan selain yang ada di dashboard sana. Berarti ini udah satu paket ya dalam Satu memesan paket, satu sasis sudah dikasih Iya, ini ya? kelengkapannya sasis. Oke, oke, Nah, oke. ini kan, karena unit ini dipendekkan, kabel-kabel ini pun kan dia gulung semua. Nanti ini yang menata adalah karoser. Oke, oke, oke. Ya udah, mungkin boleh kita langsung keliling nggak ya? Boleh, Lihat-lihat boleh. yang lain? Mas Ivan pengen lihat yang kayak apa? Oke. Pengen kenal dia kayak apa? Boleh, boleh, boleh. Yo, Mas Oke. Ivan pengen ngerti sasis yang kayak apa nih? Saya pengen yang ini deh lelang. Ah, nah Mungkin ini bisa di ini sasisnya. kan? Jadi ini sasisnya kebetulan ini sasisnya punya brand Hino. Ini tipe yang Hino RM280. Ini nanti meskipun dia posisinya panjang seperti ini, sudah seperti space frame dan dia sudah jalan sendiri, disupirin. Pengirimannya disupirin. Kalau kayak yang di depan tadi kan digendong pakai truk, ya seperti itu juga digendong pakai truk. Kalau ini sudah jalan sendiri, tapi meskipun kesannya seperti ini, dia nanti tetap butuh ekstensasi, Mas. Ini nanti tetap butuh ekstensasi supaya bisa mencapai requirement-nya, ketinggian dan dimensi unit yang kita buat. Dan tentunya yang diharapkan oleh penggunanya. Betul. Karena kembali lagi ya, ini nanti semuanya itu by request dan kebetulan di depan kita ini ada unit Hino yang nantinya juga akan jadi unit base. Jenisnya apa nanti mungkin baru tahu nanti ya. Defaultnya kalau ini biasanya dipakainya Legacy, Mas. Legacy SR3 XHD. Oke. Nah, kalau yang tronton tadi itu bisa berbagai tipe, bis maxi ya kan, bis-bis yang tronton, bisa juga buat bis double decker, buat sleeper juga bisa. Dan pasti defaultnya kalau untuk bis coach itu pasti kita juga XHD kalau untuk yang tronton. Beda lagi dengan yang Yang di sebelah seperti sana. Mercy ini, Oke. Mercy yang 1626 ini. Oke. Nah, dia posisinya sasis utuhnya itu dia pendek sekali seperti ini. Beda lagi sama yang sasis Mercy seperti ini, Mas. Kalau Mercy ini kan dia kan lebih pendek. Nah, ini perbedaannya yang paling jelas. Iya, ini. ketara banget ya di sini ya. Sama
Mercy. Kalau Mercy ini dia harus digendong. Kalau yang Hino ini dia sudah bisa jalan di travelin dari APM sana ke karoseri. Oke. Nah, meskipun secara panjang kelihatannya beda, ya kan? Ini udah kelihatan lebih panjang ya, ini udah pendek. Tapi sama-sama dua-duanya ini nanti kita akan proses untuk extend sasis. Oke. Kalau sudah selesai extend sasis, kita geser ke bodi dada. Sekarang kita geser ke bodi dada. Ayo kita lihat proses selanjutnya. Oke. Dan ini kalau saya lihat semuanya rata-rata setir kanan ya, nggak ada yang setir kiri ya. Asal Indonesia semua. Ya, kalau setir kiri itu kan kita kan kalau ada pesanan dari luar negeri yang pakai setir kiri, kita nunggu sasisnya yang setir kiri. Kebetulan ini lagi belum ada ya. Oke. Boleh langsung. Ya. Oke, Lelang. Ini kalau di depan saya nih ada tulisan tilt test nih ya. Ini apa ini, Pak? Tilt test itu uji kemiringan, Mas. Uji kemiringan. Uji kemiringan. Nah, dan laksana itu kan menerapkan uji keselamatan standar Eropa. Jadi rangka-rangkanya kita itu semuanya ada pengetesan tertentu. Jadi terkait dengan keselamatan. Oke. Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya digoyangkan bukan sih? Bukan. Kalau bukan ya? itu uji stabilitas. Oh, stabilitasnya. Stabilitas, rangka seperti ini kita akan sampling tiap unitnya, tiap tipe unit yang kita buat itu akan kita sampling masih dalam bentuk rangka gini. Mungkin pernah dengar laksana itu menerapkan tes uji guling, Mas. Nah, ini pelengkapnya. Ini pelengkapnya. Jadi kita masih dalam bentuk rangka bis seperti ini. Bisnya ditaruh di atas meja, kemudian digulingkan. Digulingkan itu berdasarkan teori dari UNECE R66 atau teman-teman Bismania biasanya ngertinya UNECE R66. Itu tentang uji guling. Jadi bis yang masih dalam bentuk rangka seperti ini itu digulingkan untuk kita mengetahui kekuatan strukturnya seperti apa. Betul. Itu tentu saja kan tujuannya untuk meminimalisir resiko. Kalau resiko tetap pasti ada, tapi kan impact-nya itu yang kita minimalisir. Iya, betul. Bukan berarti 100% menjamin keselamatan, enggak. Tapi kan kita minimalisir resiko-resiko apabila terjadi kecelakaan, bisnya terguling atau apapun, kan seperti itu. Nah, tilt test ini adalah pelengkapnya dari uji guling tadi. Gitu. Nah, kalau yang di tilt test ini harusnya bisnya yang sudah jadi sudah full. Kalau uji guling itu masih dalam bentuk rangka saja, karena dalam bentuk rangka saja ini kan strukturnya yang terlemah. Kalau sudah komplit itu dia akan semakin kuat. Sudah ada lambung bodinya, sudah ada interiornya, itu semakin menguatkan rangka. Oke, berarti untuk uji stabilitas itu bukan dites ketika dia udah jadi semuanya ya dalam satu unit bis ya? Kalau stabilitas diuji full. Bisnya sudah jadi. Kalau uji guling itu masih rangka saja. Rangka aja. Masih rangka saja. Tapi kalau sudah stabilitas itu sudah lengkap. Bisnya sudah jadi. Gitu. Nah, kalau uji guling itu bisnya digulingkan rangkanya, tapi kalau stabilitas itu sekali lagi bisnya sudah jadi, sudah lengkap, dan ini ada instrumennya, Mas. Ini di Indonesia belum ada SNI-nya, jadi sebetulnya belum diwajibkan, tetapi laksana menginisiasi lebih dulu semua tes-tes keselamatan ini. Gitu. Nah, ini meja untuk mengetes kestabilan tadi, tilt test itu tadi. Jadi bis yang sudah jadi nanti kita sampling satu gitu kan. Misalnya kita bikin XHD, sasisnya entah Volvo, entah Scania, entah Mercy gitu ya. Itu satu persatu nanti akan kita sampling, kita lakukan, ini nanti akan dimiringkan. Bisnya akan ditaruh di sini, kemudian akan diangkat dengan crane itu sampai dia miring. Nah, requirement-nya dari UNECE atau dari
Eropa itu adalah 28 derajat, Mas. 28 derajat, tapi di laksana kita miringkan sampai 30 derajat dan base-nya tidak boleh sampai menyentuh ini. Artinya kalau dia sampai menyentuh ke pengaman ini berarti base-nya sudah terguling. Oh, oke. Karena ini kalau saya juga baca-baca gitu ya, di sini tuh Laksana tuh memiliki komitmen to safety ya. Oh. Ya. Dan ini salah satu uji dari sekian banyak uji coba untuk komitmen untuk safety. Ya, makanya kan itu tadi dulu kita namakan komitmen to safety karena memang kita concern tentang safety, tentang keselamatan. Meskipun di Indonesia belum diwajibkan atau belum di SNI-kan diharuskan seperti itu, Laksana sudah menginisiasi lebih dulu. Seperti itu. Oke. Kemudian dulu kita namanya komitmen to safety di tahun kemarin karena ya masih Laksana yang terus mengembangkan tentang safety di dalam kendaraan ini. Ya. Tahun kemarin kita menamai dengan Pioneer of Safety. Oh, pionirnya Pioneer of Safety. Safety-nya. Ya, karena memang kita kan yang pertama kali menginisiasi, makanya kan kita sebut Pioneer of Safety. Nah, selain uji guling, uji stabilitas, kita juga ada uji untuk pemasangan bangku, Mas. Oh. Gitu. Nah, nanti jelasnya saya tunjukin di instrumennya. Di sana? Ya, nanti di bagian bangku. Oke. Kemudian kita yang terakhir adalah kita melakukan pengetesan FUPD sama frontal impact test. Ini medianya yang kemarin kita gunakan. Uji tabrak ya? Uji tabrak, ya kan? Jadi uji tabrak itu kita ingin tahu seberapa besar impact-nya apabila terjadi kecelakaan, ya kan? Tujuannya mengamankan kru yang bertugas. Karena kan kru yang bertugas itu kan garda terdepan di dalam bis itu paling depan. Ya, jangan sampai juga kita mengamankan penumpangnya, mencoba menyelamatkan penumpangnya, tapi krunya enggak. Ya, karena semuanya harus aman ya. Ya. Nah, itu kita lakukan frontal impact test. Nah, waktu pengujian ini dummy ini dipasang di dalam sana, kemudian dihantam beban 1,5 ton. Itu tembok atau diadu dengan apa tuh, Pak? Kita ada alatnya, jadi ini diam, ya kan. Kemudian ada pendulum besar gitu, 1,5 ton, itu dihantamkan langsung ke unit ini. Oke. Kemudian selain kita memikirkan safety yang ada di dalam bis, kita juga memikirkan keselamatan lawan apabila terjadi kecelakaan itu dengan FUPD. Itu mencegah supaya kayak mobil-mobil kecil itu apabila terjadi kecelakaan adu banteng, dia tidak sampai terperosok jauh ke dalam kolong bis. Oke. Nah, kalau di bagian sini nih indikator kalau misalkan satu unit bis itu lulus uji tabrak tuh seperti apa? Indikatornya engineering yang lebih tahu. Engineering yang lebih tahu. Oke. Nah, setelah dari tahapan ini tesnya apa lagi nih? Tesnya yang pasti kalau ya standar itu kita ada shower test. Oke. Ya kan, shower test itu untuk mengetahui apakah ada kebocoran pada unit. Oke. Kemudian tempat yang kita buat jalan ini, Mas, ini kalau Mas Ivan perhatikan di bawah ini ya, agak bergelombang. Ya, situ rata, ini bergelombang, sana bergelombang. Nah, ini dulu yang dibuat bergelombang ini pun ini dia zigzag, Mas. Jadi kalau kendaraan lewat sini itu kita ngetes goncangannya. Oke. Seberapa besar goncangannya dan efeknya pada pada ini ya, unit bisnya ya. Oke. Nah, Lang, sebelum kita sampai nih di shower test selanjutnya, boleh sedikit jelasin nggak kepada Blinker Mania di Laksana itu jenis bisnya tuh apa aja ya? Selain tadi ada Legacy, ada City Line mungkin tadi belum sempat ke-mention ya. Ada apa aja nih? Ya, kalau untuk kategori big bus kita ada Legacy, itu flagshipnya Laksana. Flagshipnya Laksana itu Legacy series, ada Legacy HD Prime, ada XHD Prime, kemudian ada Legacy SR3 Panorama, ada SR3 Double Decker, ada keluarga Switch Class gitu. Keluarga Switch Class ini pun banyak lagi macamnya, ada yang
switch kelas 11, ada yang switch kelas 21. Kalau yang switch kelas 21 itu disebutnya switch family. Iya. Kemudian ada juga switch kombi. Switch kombi itu yang menggabungkan yang depan bangku reguler, yang belakangnya sleeper. Nah itu di situ ada di switch kelas itu. Di belakang sana ya. Ini sedang dilakukan anti karat underbody. Oke. Nah kalau ini shower testnya untuk shower testnya ini ya. Oh, oke. Kemudian itu tadi yang keluarganya Legacy ya Mas. Legacy, ya? betul. Keluarganya Legacy. Karena banyak banget nih jenis-jenisnya. Banyak. Karena kita sesuaikan dengan peruntukannya masing-masing dan dasar sasisnya masing-masing untuk membedakan segmentasinya. Betul. Itu. Kemudian kalau bis besar mesin depan itu kita ada yang modelnya Discovery. Discovery. Ya, ada modelnya Discovery. Kemudian untuk khusus untuk bis kota dan juga mungkin ini di sini ada sasis bis listrik. Iya. Itu biasanya akan dibuatkan bodi City Line. Cityline. Nah, Cityline ini kita juga ada banyak. Kita Cityline itu dari Cityline 1, 2, 3. Ya. Nah, yang terbaru adalah Cityline 3. Itu juga ada yang standar race floor. Betul. Ada yang gandeng, articulated, ada juga yang low entry. Gitu. Nah, keluarganya banyak lagi gitu kan. Iya, betul. Dari berbagai tipe ini banyak lagi. Kemudian tadi meskipun saya bilang Discovery itu untuk bis besar mesin depan, tapi juga bisa digunakan juga untuk bis besar bermesin belakang yang lebih ekonomis. Dan ini juga segmentasinya ada yang untuk akap dan juga dalam provinsi ya. Akap, pariwisata, mau buat jemputan karyawan, kalau itu kan tergantung dari kebutuhannya customer. Betul. Yang jelas kan kita sudah ada segmentasinya, model-model bodinya seperti apa. Kemudian kalau untuk yang bis medium Mas, bis medium untuk yang sektor pariwisata itu kita modelnya adalah seperti ini, Turista. Turista pun ini ada macam-macam lagi, ada Turista yang untuk pariwisata seperti ini dengan lebar yang 2,1, ada yang lebarnya 2,3, panjangnya sampai 10 meter. Kalau yang normal-normal kan di 8,6 gitu. Kemudian Turista ada juga lagi Turista iX. Turista iX itu khusus untuk spek-spek pertambangan. Oh, jadi dia ditempatkan buat masuk ke daerah-daerah tambang gitu ya? Ya, untuk kebutuhan tambang. Seperti ini pun mau masukin tambang juga oke dong Mas. Tapi apa nggak sayang dengan investasinya, dengan modelnya yang seperti ini? Karena ini lebih diperuntukkan untuk wisata ya, Pak. Wisata ya. Kemudian untuk bis kota, bis shuttle, bis karyawan ada lagi namanya Nucleus. Jadi line up-nya banyak banget ya Mas ya. Kalau Transjakarta? Transjakarta pakainya Cityline. Cityline ya, yang tadi ya. Karena Transjakarta kan pakainya bis yang besar, Cityline. Kalau untuk yang bis-bis BRT kayak kemarin bis kita Depok itu, itu pakainya Nucleus. Oh, kalau yang untuk saat, kalau nggak salah nih ya, pas 2011 Asian Para Games itu juga bisnya dari sini ya? Ya, itu Cityline 1 Mas. Cityline 1 ya? Oke. Nah, ini ya buat kalian yang belum tahu nih, kalau kalian suka naik bis Transjakarta, Laksana ini yang membuatnya. Kita 75% bis Transjakarta itu buatan Laksana. Ya. Buatan Laksana. Oke. Nah, boleh mungkin dijelaskan tahapan yang selanjutnya tadi. Sudah ada shower test di sini. Shower test itu sebetulnya tahapan belakangan ya Mas ya. Dan harusnya kita dari sampul sasis kita ke pergerakan. Shower test ini dilakukan ketika unitnya sudah selesai finishing. Contohnya ini. Jadi dia akan masuk ke sini. Dia akan dilingkup underbody dulu. Dia underbody selesai, nanti dia akan di shower. Jadi kita lanjut ke bodi rangka. Bodi rangka ya. Sambil kita jalan ke bodi rangka kan ini tadi kan lapangan sasis, kemudian sambung sasis untuk sasis-sasis yang perlu disambung di extend tadi. Nah kalau ini unit-unit yang tidak perlu di extend sasis. Kenapa tuh? Karena dia sudah pakainya level frame, dia kan sudah panjang. Tapi tetap harus dilakukan prasasis, yaitu pemasangan bracket-bracket untuk penempatan rangka bodi. Nah, ini sudah selesai prasasis atau pemasangan bracket-bracket, penyesuaian ukuran untuk mengantri ke bodi rangka. Oke Mas, ya. Iman ini kan lelang, lihat nih tadi. Ini ya di sisi kiri kita ini antrian masuk bodi rangka.
Jadi ada yang masih dalam bentuk tasi, ada yang sudah naik rangkanya. Kemudian mengantri. Nah, bodi rangka tadi setelah penyambungan tasi dan persiapan kelas tasi, unit akan masuk ke gedung ini, Mas. Masuk ke gedung ini start dari belakang sana. Ya. Start dari belakang sana, dari dia masih asis tadi, Iya. kemudian dibuatkan rangka lantai, rangka samping, naik ke atas, kemudian pemasangan lambung seperti ini. Jadi semuanya terjadi ya di Semua di sini. sini ya. Di sini bertahap, berjalan, kemudian nanti yang sudah selesai dari tahapan di sini akan dikeluarkan, ya kan? Kemudian bergeser ke gedung yang sebelah. Oh, sebelah sana. Itu bisa kita lihat di sebelah sana ada lagi bis yang mengantri dengan kondisi yang lebih lengkap daripada ini. Oh, karena sudah masuk ke tahapan yang Ya. ini tadi ya. Beda nggak? Ini sama itu beda nggak? Beda Iya, nggak? Mas Iman, betul. lihat beda nggak? Iya, kelihatan beda. Nah, itu setelah lambung terpasang, dia akan berpindah ke stasiun selanjutnya, ke gedung sebelahnya, Oke. untuk dilakukan paneling. Ini biasanya kalau tahapan-tahapan itu dari masing-masing stasiun bisa memakan waktu berapa lama lelang? Lead time-nya dibatasi rata-rata per station 3 jam. 3 jam. Ya. Oke. Nah, kemudian nanti dari gedung yang sebelah sana ada antrian di sini. Ya. Ini udah banyak yang masuk. Ini tinggal 3 yang ada kelihatan di sini. Nanti akan masuk ke dalam gedung ini. Dalam gedung ini ya. Di paneling atau dilengkapi. Nah, kalau ini kan baru hanya lambungnya saja. Ini lambungnya masih ada rangka-rangkanya. Nanti akan dilanjutkan ke sana. Oh, oke. Nah, ini kita setelah dari bodi rangka kita akan lihat ke proses selanjutnya adalah jempol dan painting. Oh, Di oke. sini, Sorry, sebelumnya ini ruangan apa, Ale? oke, jadi ini tempat gudang untuk penyimpanan bahan-bahan cat. Oh, Jadi di dalam sini ada laboratorium mininya khusus Blinken. oh, oke. Jadi di sini, Cat-catnya Blinken semuanya disimpannya di sana ya. jadi proses pengecatan di sinilah peran utamanya Blinken. Nah, kalau di sini kan masih pendembulan nih, Mas. Iya. Geser ke sana untuk pengecatannya, Mas. Oh, oke. Nah, sorry lelang, ini kalau dibilang tadi laboratorium itu cat-catnya akan dicampur semuanya di situ ya? Ya, Lelang, ya? mixingnya, prosesnya pewarnaan itu ada di sana. Nah, nanti hasilnya oke. seperti yang bisa kita lihat di sebelah sana. Oke. Nah, Blinken Mania, untuk lebih detailnya tentang mixing akan gue masukkan footage-nya sekarang. Oke, Blinken Mania, sekarang gue sudah berada di gudang LF atau gudang catnya karoseri Laksana ini. Nah, gimana sih cara pembuatan cat di sini? Yuk ikutin gue. Kebetulan di sini ada karyawan yang mungkin bisa gue tanya-tanya, Blinken Mania. Coba ya. Halo Pak, selamat Halo, siang. juga. Maaf mengganggu nih Pak. Saya Ivan dari Blinken. Saya Bapak Sulis dari Blinken juga. Oh, oke, Pak Sulis ya. Boleh say hi dulu ke Blinken Mania? Hai, oke. Nah, Pak Sulis di sini bekerja bertanggung jawab sebagai apa kalau boleh tahu? Bikin formula cat. Bikin formula cat. Ya. Oh, oke. Emang kenapa sih ini catnya harus dicampur dan segala macamnya itu pengertiannya kenapa tuh? Di sini tinggal permintaan dari customer. Mintanya warna apa, kita mixing. Oh, berarti di sini adalah merupakan proses mixing catnya ya. Iya. Dan Bapak Sulis ini bertanggung jawab untuk membuat sesuai dengan Iya. permintaan customer. Iya. Oh, oke. Saya penasaran nih cara pembuatan atau mixingnya seperti apa. Boleh tolong Iya. dipraktekkan nggak ya? Ya. Boleh ya? Ya. Oke, langsung aja. Oke, ini proses yang terjadi lagi ngapain nih Pak? Bikin warna Ferrari Red. Lagi masukin biang Vasilo. Ya sekitar 360. 360 ml ya Pak ya? Iya. Oke, Tinggal sampai 2000. 2000 lagi. ya. Oke. Iya. Oke, ya.
Pas ya. Ya, kita nambahi binder Binder. biar tambah keling. Oh, oke. Yang fungsinya binder ini untuk mengkilaukan ya. Iya. Keluar dikit nggak apa-apa. Kalau ini nggak pengaruh. Oh, oke. Berarti yang lebih krusialnya justru yang di Warna. posisi banyaknya cat ya, Pak? Iya, warna-warna. Ya. Oke, 1.500 ya. Ya. Ya, kita pasang buat pengaduan. Oke, pengadukan di tahap ini ya, Pak ya. Ya. Oke, berarti alatnya dimasukin dulu Ya. dalam kaleng cat. Ya. Ini pakai angin yang banyak ya sekitar 1/4, kalau dikit sekitar 5 sampai 10. Oh, oke. Oke, ini berarti udah jadi ya, Pak ya? Udah jadi Udah jadi. Wah, kayaknya dia lebih terang, nggak sekental tadi juga ya, Iya. lebih encer ya. ya encer. Ah, iya, dan warna merahnya ini juga lebih mengkilap gitu ya. Iya. Karena tadi dimasukin apa, Pak, namanya? Binder. Binder, iya betul. Oke, ya bisa dilihat di sini warnanya lebih muda ya, karena Iya. tadi dicampur dengan warna kuning. Oke, paling prosesnya gitu aja ya, Pak Iya, ya. iya. Ada lagi nggak habis ini, Pak? Nggak ada. Udah ya. Iya. Jadi kalau ini udah selesai, kemudian nanti dikirim ke tukang Iya. yang ngecatnya ya. Iya. Oh, oke. Ya udah segitu aja. Terima kasih Pak udah dikasih penjelasan nih ke Blinken Mania. Saya mungkin lanjut keliling-keliling lagi Iya. ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Nah, itu tadi proses untuk mixingnya udah gue cantumin. Nah, Lelang, sekarang ini lagi di tahapan apa nih? Jadi tahapan pewarnaan bisnya, Mas. Pewarnaan bisnya ya, di jadi sini ya. mengaplikasikan catnya yang sesuai dengan desain itu di sini. Ini namanya stripping. Kita memberi warna pada body bis yang sudah selesai dijempol dan diepoksi tadi. Nah, kemudian setelah pengecatan dari sini, maka unit akan bergeser ke depan sana. Oke, ini bagian clear coat, Mas. Clear coat-nya ya. Setelah tadi kita pengecatan di sana, Ya. stripping livery sesuai dengan desain yang digandari sama Ya. tiap-tiap customer, ya kan. Proses selanjutnya kalau cuma dicat aja kan bakalan nggak awet kalau nggak di clear. Benar. Jadi clear itu membuat unit yang diproduksi itu semakin awet dan makin tahan lamanya, tentunya ya karena peran sertanya dari Blinken. Jadi clear coat-nya yang dipakai Laksana ini development khusus Laksana dengan Khusus Laksana ya. ya karena yang mendevelopment Laksana sesuai dengan kebutuhannya Laksana. Oke. Jadi formulanya catnya mungkin bisa didapatin di mana-mana, tapi Benar. clear-nya hanya dimiliki oleh Laksana. Formulanya seperti apa itu rahasia dapur ya. Formula khusus. Khusus. Jadi mungkin catnya bisa sama didapatin di pasaran. Terus kemudian beberapa tipe clear coat-nya mungkin di pasaran juga ada, tapi Ya. ada formula khusus yang tidak Ya. boleh dibocorkan, itu hanya milik Laksana. Dan hanya di Laksana saja. Mantap. Makanya ini kualitas pewarnaan dari bis Laksana itu tahan lama dan Tahan lama. anti gores juga tadi ya. Ya, anti scratch-nya Anti sangat scratch-nya kuat sekali. Oke. Nah, kembali lagi di tahapan pembuatan bis ini, Lelang. Ini apa yang terjadi di tahapan ini, Lelang? Jadi tahapan ini ya tadi Mas seperti yang saya bilang, unit setelah selesai pengecatan, setelah selesai pewarnaan, stripping, dia akan dilapis dengan clear coat itu tadi. Itu dilakukannya seperti di sini dengan mesin dengan spray boot dan oven seperti ini. Oke. Dan di belakang kita ini ada 2 unit ya. Ya. Dua unit? Banyak ada cuma 2 unit. Oh, Jadi enggak. antara lain proses pengerjaannya seperti ini. Jadi ini kan kalau unit belum di clear coat kan masih kelihatan kayak nggak glowing gitu ya. Iya. Nanti kalau udah di clean nanti akan lebih glowing. Nanti kita bisa lihat di finishing. Unitnya sudah selesai pengerjaan. Oke. Ya. Oke, langsung aja kita ke bagian finishing. Ya. Ya. Nah,
Mas ini setelah bodi rangka kan Ya. unit tadi akan naik ke full painting Ya. untuk dilakukan pengecetan. Nah, setelah pengecetan unit-unit itu kan jadinya ya jadi seperti ini, ya kan? Udah kelihatan, semakin kelihatan unitnya nih. Punya siapa udah makin kelihatan nih. Ya, udah Tapi ada kan- identitasnya ya, kelihatan. Tapi udah makin enak dilihat Ya. karena udah dicat pakai blinken nih. Apa aja tuh Pak yang dipakai di sini? Yang Untuk- dipakai di sini tentu saja semua produk cat itu kita pakainya blinken. Seperti Oke. yang kita lihat, kenapa Laksana pilih pakai blinken, karena memang cat blinken ini terbukti dia pewarnaannya oke, clearnya mengkilat, dan Ya. yang pasti clearnya itu dia anti scratch-nya sangat kuat. Sangat kuat ya. Gitu. Makanya oke, oke. membuat cat pada produknya Laksana ini awet sekali. Oke. Yo. Dan memang kalau bisa dibilang kerjasama antara Blinken dan juga Laksana ini juga sudah terjalin Oh ya, puluhan udah tahun lama. ya. Dan kita mengembangkan berbagai produknya ini untuk cat ini Laksana khusus dengan Blinken. Oke, oke. Jadi formula-formula ini hanya dimiliki oleh Laksana. Wes, dan udah trademark ya. Iya. Wah. Terima kasih buat dukungannya Blinken. Sama-sama. Iya. Bisnisnya udah semakin kelihatan keren, ini akan lebih keren lagi kalau sudah di finishing. Yang ini kan belum ada kacanya, belum ada lampunya. Nah, Ya. tahapan selanjutnya kita masuk ke dalam sini. Dalam sini ya. Oke. Oke, lelang. Kita sudah berada di gedung yang tadi lelang bilang ya. Gedung apa? Gedung finishing. Iya. Ini setelah pengecatan sudah masih kelihatan bisnya, Ya. sama dilengkapinya di sini. Dia kaca, interior, lampuan. Jadi seperti yang kalian bisa lihat nih, di sini Ya. unitnya belum ada kacanya. Ya. Semakin lengkap. Nah, sampai nanti akhirnya unit benar-benar 100% selesai finishing. Nah. Naik ke showroom untuk disilakan pakai kaca. Oke. Dan di depan kita ini ada salah satu unit yang mau di finishing ya, lelang ya. Ya, dalam proses finishing. Karena ini sedang proses finishing. Oke. Biasanya kalau bisa dijelaskan lagi nih secara detail mungkin dan secara brief aja, apa aja nih yang dipasang, mungkin kalau ini kan mungkin kacanya, terus apalagi tuh biasanya? Ya mas, banyak mas. Dari seperti yang tadi saya bilang, pasang kaca, lampu-lampu, kemudian interiornya seperti itu, plafonnya, sampai semuanya benar-benar 100% komplit. Audio terpasang, ya, kan? Ya, jadi 100% bentuk bis gitu. Ya, oke. Tahapannya. Oke. Nah, tahapan ini biasanya memakan waktu berapa lama, lelang? Menyesuaikan spesifikasi masing-masing ya mas ya. Kalau standarnya ya paling tidak sekitar 10 hari sampai 14 hari. 10 hari sampai 14 hari. Untuk bisnis yang standar. Tapi kalau untuk yang double decker, switch class, seperti yang kita ini, Slipper ini juga. kan untuk bisnis ini lainnya diposisikan untuk pekerjaan bisnis double decker itu pekerjaannya di sini, dan di sini dengan spesifikasi khusus. Ya sekiranya nggak sesuai standarnya Laksana itu dikerjakan di sini. Oke. Biasanya Saya tidak mengganggu klien yang jalan yang bisnis dengan spesifikasi yang pada umumnya. Oke. Nah, lelang, saya penasaran nih kalau misalkan di tahapan ini ternyata ditemukan adanya suatu kekurangan atau dari pihak quality controlnya, itu seperti apa nih di tahapan ini? Apakah akan diulang lagi atau seperti apa? Ya intinya kan kita mengerjakan segala sesuatunya itu harus sampai sempurnanya ya Mas. Jadi misalnya kalau ternyata dalam prosesnya ada cat yang rusak, ya pasti akan kita benahi. Oke. Nah, kalau habis dari tahapan ini berarti bisnya sudah selesai ya, proses pembuatan Ya. bisnya sudah selesai. Sudah selesai sampai 100% di wilayah ini. Nanti unitnya akan dari sini akan diserahkan ke showroom. Kita informasikan kepada customer bahwa itu bisa dilakukan. Oke.
Oke, Lelang, kayaknya kalau untuk tahapan sampai di sini, saya mau lihat dong tadi ke showroomnya lagi, boleh nggak? Oh, dong. Ya kan kita kan ini mau pakai satu dulu. Pada lem ini itu pemeriksaan terakhir QC-nya ada di saat ini. Kita namakan pre-delivery inspection. Pre-delivery inspection di sini ya. Semua unit akan dicek di sini, ya kan? Kalau memang semuanya sudah sesuai dengan checklist dari quality control, semuanya sudah benar-benar oke, sudah 100%, Ya. maka unit akan dikirim ke showroom. Oke. Boleh. Jadi kan mesinnya sudah menyala. Udah di tes ya. Oke. Lalu juga tahapan-tahapan shower test dan lain sebagainya. Oke. Sampai ke sini ke belakang, unitnya akan dibawa ke showroom. Nah, kalau sudah ditaruh di showroom, tapi ternyata kok nggak diambil, unitnya kita parkir lagi di sini. Oh, parkir lagi di sini. Oke. Oke, gitu Ya. Mas Ivan. Semua Ya. tahapan sudah selesai. Kembali lagi ke showroom. Showroom, yuk. Oke, kita istirahat dulu Mas, ngadem Asik. habis panas-panasan di bawah. Ya, duduk dulu. Oke. Saya duduk ya. Gimana Mas Ivan pengalamannya mengenal proses produksi di karoseri? Luar biasa. Karena ini sekaligus menambah pengetahuan saya dan juga Blinken Mania terkait karoseri itu seperti apa khususnya di Laksana ini. Iya, Asik. semoga bermanfaat buat semua pemirsa Blinken Mania. Oke. Nah, tapi kalau kita sedang syuting ini kan tanggalannya itu sebenarnya mendekati acara besar namanya Gias nih, Lelang. Kalau boleh di-spill nih ke Blinken Mania, mungkin nanti ada Bismania juga yang menonton ini, apa sih kayak bis-bis apa yang bakal ditayangkan gitu ya, yang bakal ditampilkan? dibawa ke Gias ya, tentu saja unit apa yang mau kita tampilkan di Gias 2024 ini. Pemirsa Blinken Mania, khususnya para Bismania ini pasti penasaran dong. Yeah. Makanya datang aja ke Gias di tanggal 18 sampai 28 Juli ini di ICI BSD. Dan Laksana ada di booth 1 hall 1 booth 1D. Tapi kalau di-spill dikit nggak boleh ya? Waduh, jangan dong. Nanti pada nggak penasaran dong, ya kan? Oh gitu. Yang jelas Laksana akan membawa setidaknya, yang jelas Laksana ini mempersiapkan sekitar 9 unit. 9 unit ya? 6 diantaranya ada di standnya karoseri Laksana sendiri. Dan dari 9 itu tentu saja Laksana akan membawa suatu hal yang baru ya? Pasti di setiap Gias pasti ada pembaruan, karena di tiap tahun kita ada pembaruan unit. Detailnya seperti apa? Nonton aja di Gias deh. Oke. Nah, nanti saya juga mungkin akan datang buat ngeliput bisnya yang ada di Gias itu. Boleh ya, Lela ya? Boleh banget. Oke. Nanti jadi Blinken Mania bisa saksikan episode selanjutnya di mana gua akan nge-review tentang bis Laksana yang ada di Gias 2024. Oke, Lelang, mungkin segitu dulu aja konten hari ini. Thank you banget ya. Terima kasih Mas Ivan dan tim Blinken untuk kunjungannya di Laksana. Sukses selalu untuk Blinken dan Mas Ivan. Oke, Mas Lang juga sukses selalu dan juga untuk Laksana semoga sukses selalu juga. Amin. Oke, segitu dulu aja konten hari ini. Terima kasih Blinken Mania sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini buat kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar dunia otomotif dan juga chat otomotif. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kalau menurut kalian konten ini menarik buat di-share ke Blinken Mania yang lainnya. Oke, saya juga pengen mengingatkan jangan lupa juga untuk follow seluruh akun sosial media Blinken maupun juga Laksana yang akan gua taruh di kolom deskripsi. Segitu dulu konten hari ini. Salam Blinken, sampai jumpa. Laksanakan.